Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarul Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program C++ ya. Di sini ada soalnya yaitu kita akan membuat sebuah program untuk menginput A dan B di mana C merupakan deretan bilangan ganjil yang kurang dari A dengan pangkat A dikurang nol dan A dikurang satu dan seterusnya. Sedangkan D merupakan deretan bilangan genap yang lebih dari sama dengan B dengan pangkat satu 2 dan seterusnya. Lalu tampilkan output berupa C dan D serta hasil nilai dari C modulus D. Untuk logika dan definisi programnya itu, program C++ ini tuh menghitung tiga nilai yaitu C, D, dan H berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan dua angka A dan B. Program pengguna menghitung nilai C dengan menggunakan sebuah loop while yang dimulai dari ganjil semangat satu dan terus meningkat dengan langkah dua sehingga hanya angka ganjil yang dihitung. Ya, angka ganjil yang ditemukan dipangkatkan dengan A, I, di mana I adalah indeks dalam loop. Dan hasilnya dijumlahkan ke dalam variabel C. Proses ini terus berlanjut hingga ganjil lebih besar dari A sehingga loop selesai bila C akan ditambahkan. Selanjutnya program akan menghitung nilai D dengan menggunakan operator yang dimulai dari angka 2 dan terus meningkat dengan angka 2 sehingga hanya angka genap yang dihitung. Hingga angka genap dipangkatkan dengan setengah dari nilai angka tersebut. Misalnya 2 dipangkatkan dengan satu, 4 dipangkatkan dengan 2 dan seterusnya. Dan hasilnya dijumlahkan ke dalam variabel D. Setelah selesai, nilai D juga ditampilkan. Untuk yang terakhir, kita itu akan menentukan nilai H, yang dimana H itu adalah C modulus D. Sesuai dari eh, soalnya tadi, kita juga harus mencari berapa sih nilai yang diperoleh dari C modulus D. So, untuk algoritmanya itu, di sini algoritma pseudocode ya. Pertama mulai, variabel kita variabel itu ada bertipe integer yaitu ada I, J, N, A, B, C, D, H. Itu, itu ganjil ya. Ganjil bertipe integer. Terus kita input nilai dari A dan B adalah kita masukkan ke dalam program. Terus kita inisiasikan 0 ke dalam C atau ke dalam ganjil 0 ke dalam. Terus kita menggunakan perulangan while yang dimana ketika ganjil kurang dari sama dengan A, itu kita akan menjalankan C plus C plus ganjil pangkat A min 1 ke dalam C dan ganjil plus 2 ke dalam ganjil I plus 1 ke dalam I gitu. Itu jika perulangan while-nya itu sesuai ya gitu. Jika dijalankan dan memperoleh nilai C gitu. Kalau dia udah lebih dari, ya udah dia bakal berhenti. Terus inisiasi juga 0 ke dalam D, kita menggunakan perulangan for yang dimana J itu sama dengan 2 kurang dari sama dengan B. Lalu bikin D plus J pangkat J per 2 itu ke dalam D dan J plus 1 ke dalam D. Tuh. Dia bakal terus menghasilkan nilai yang saya bilang kalau dia udah lebih dari B, ya program bakal berhenti dan masuk ke dalam murai nilai D gitu. Terus ini untuk nilai akhirnya itu kita akan kan berapa sih C modulus D itu ke dalam H dan vouchernya itu seperti ini. Ntar
A dan B, ini ada inisiasi, terus dia akan mengeluarkan perulangan for, atau sampai pengulangan while, sampai dia menghasilkan nilai false. Terus pada for juga dia akan menjalankan sampai dia menghasilkan nilai false. Karena setelah dia melakukan nilai false, ya udah dia bakal eh, mencari hasil akhir dari berapa sih C modulus D, dan outputnya C dia, dan program terakhir. Untuk programnya itu seperti ini, headernya itu ada hasil bersifat input output, sedangkan CMake itu untuk proses yang lebih lanjut itu dengan menggunakan power atau POW. Manajemen untuk fungsi utama ini ada tipe data integer, kita input nilai A dan B, ada inisiasi kita menggunakan perulangan while, terus juga kita menggunakan perulangan for, dan kita menentukan hasil dari A sama C modulus D. Ini untuk ini. Berarti kalau misalnya kita input 8, berarti kan kalau sesuai soal berarti berapa sih bilangan deretan ganjil yang kurang dari 8, berarti ya 1 sampai 7, berarti 1, 3, 5, 7 gitu. Berarti ya satunya itu berpangkat 8 sampai dia itu dikurang, berarti 1 pangkat 8, 3 pangkat 7, dan seterusnya gitu. Terus untuk 12 itu ya deretan bilangan genap dengan pangkat I, ataupun 1 sampai berapa deret. Misalnya berarti ya 2 sampai 12. Jadi 2 itu pangkat 1, 4 itu pangkat 2. Eh, 4 itu pangkat 2. Ya. Ini untuk hasil dari jumlah yang diperoleh gitu. Terus ini hasil akhirnya berupa H. Mungkin dari sekian dari saya.